Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang berada di Zoom Al-Asani, kita pagi ini membahas surah An-Nisa di bawah bimbingan Buya Rizal Al-Sani, dibimbingi oleh Ibu Maryam. Mudah-mudahan dengan mentadaburi, memahami, menguraikan ayat ini kita istiqomah dalam rangka memahami Al-Quran sehingga kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita mulai saja pada pembahasan ayat. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, karena kezaliman orang Yahudi, kami mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan kepada mereka, karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Nah, ayat ini jelaskan kepada kita dimulai dengan zulmim minallazina hadu, karena kezaliman orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tadi orang yang dahulu telah diberi petunjuk, kemudian dia melakukan kezaliman. Akibat kezaliman itu maka haramna alaihim thayyibatin uhilat lahum, dan diharamkan atas mereka yang baik-baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka. Nah, itu yang diperhatikan di situ. Tapi di situ dimaknai oleh Departemen Agama makanan. Padahal yang dimaksudkan yang thayyibah itu bukan hanya itu saja, tapi ada yang lain. Nah, tapi pesan ini jangan kita abaikan untuk pesan orang Yahudi saja, tapi itu pesan itu ditujukan kepada kita semua. Karena ini adalah disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa kezaliman yang dilakukan itu mengakibatkan dicabutnya yang baik-baik. Yang baik-baik itu adalah nikmat. Nikmat itu kalau makanan itu nikmatnya kecil, tapi ada nikmat yang paling besar, yaitu kelezatan. Apa yang paling besar itu adalah kelezatan kita beribadah kepada Allah. Nah, misalnya sholat malam, itu suatu kelezatan yang kenikmatan yang sangat besar bagi yang melakukannya. Itu bagi yang merasakan sholat malam itu bagaimana dalam kenikmatan kita beribadah. Kemudian begitu juga dalam kenikmatan kita dalam mentadabbur Al-Quran, itu juga suatu kenikmatan. Nah, karena kezaliman, itu artinya ada yang kecil, ada yang besar, atau kita melakukan dosa tanpa kita sadari, maka nikmatnya sholat malam itu
menjadi hilang karena kita melakukan suatu futur. Bisa jadi nikmat itu dalam bentuk kita tetap melaksanakan malam tapi terasa berat atau terasa malas. Itu merupakan salah satu bentuk nikmat yang dicabut. Nah, oleh karena itu berusahalah kita menghindari perbuatan-perbuatan futur. Ayat berikutnya itu selanjutnya wa bisaddihim an sabilillahi katsira, karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Jadi oleh karena itu janganlah kita menghalangi orang-orang untuk berbuat baik dari jalan Allah itu ya. Akibat ini penjelasan berikutnya itu kebetulan dimaknai makanan, maka Ali Imran 93 menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Semua makanan itu halal bagi Israel, bagi Bani Israel, kecuali makan yang diharamkan oleh Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Maksudnya, setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makan yang diharamkan bagi mereka sebagai hukuman. Kul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum sholihin. Katakanlah Muhammad, bawalah Taurat lalu bacakanlah jika kamu orang yang benar. Mereka ayat ini menjelaskan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad minta pendapat, maka jawaban Nabi Muhammad, bacalah Taurat, karena dalam Taurat ini sudah dijelaskan tentang syariat-syariat ajaran orang-orang Yahudi. Kemudian Al-An'am 146 menyatakan wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dzi zur. Itu dikatakan wa minal baqarati wal ghanami harramna 'alaihim suhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya au ma talato bi azmi zalika jazainahum bi baghihim wa inna rasulikun. Itu ayat 146 Al-An'am. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dzirku. Orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan yang berkuku. Yang maksud berkuku di sini hewan yang jari-jarinya tidak saling terpisah, seperti unta, pitik, angsa. Itu bagi orang Yahudi. Sebagian mufasir artinya hewan yang berkuku tunggal, seperti kuda dan keledai. Kemudian wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim suhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma. Kami mengharamkan atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat pada punggungnya. Itu kan betapa susahnya bagi mereka. Ada yang diharamkan yang pada bagian dari hewan yang dihalalkan. Awil hawaya aumah talato bi azmi, yang di dalam isi perutnya atau bercampur dengan tulang, itu yang diharamkan. Zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaan mereka, sesungguhnya kami maha benar. Itulah merupakan hukuman bagi orang yang zalim. Kemudian dijelaskan pula dalam surah An-Nisa ayat 155, itu karena kezaliman itu dijelaskan fabima naqdihim mitsaqahum, maka kami hukum mereka dengan hukuman di antaranya. Contohnya itu mereka disambar petir, dijelmakan jadi unta dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian. Wa kufrihim bi ayatillah, karena mereka kafir terhadap keterangan-keterangan Allah, kekafiran mereka terhadap keterangan Allah. Kemudian wa kufrihim bi ayatillah, kemudian mereka membunuh Nabi tanpa hak, itu membunuh Nabi, wa qatlihimul anbiya bi ghairil haq. Itu suatu hal yang dosa yang besar. Nah, kemudian mereka mengatakan qulubunahul, hati kami tertutup. Padahal Allah menjelaskan Allahu bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minu illa qalila. Jadi sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekufurannya. Maka mereka tidak beriman kecuali sebagian. Nah, inilah yang jadi
Jadi setiap kekufuran, keingkaran itu merupakan satu noda di hati, itu merupakan noda hitam. Kalau bertumpuk, hati menjadi hitam, tidak bercahaya lagi, maka menjadi tertutuplah itu hatinya. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian surah Ali Imran 159, 157 menjelaskan kepada kita itu yang paling ayatnya itu bunyinya wala in kutiltum fi sabilillah au muttum la ma'firatum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Nah, yang saya mau lihat di situ adalah la ma'firatum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Pastilah Allah, ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik daripadamu dari apa yang kamu kumpulkan. Yang tadi ada pangkalnya lain, tapi penggalannya itu menjelaskan kepada kita apa yang dirahmat Allah itu lebih baik bagi apa yang kalian kumpulkan. Oleh karena itu kita selalu berharap tentang rahmat Allah. Kemudian Al-Anfal 25 menjelaskan wattaqu fitnatun wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Jadi di situ katakan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Pelihara dirimu, pelihara dirimu dari apa? Dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kamu. Wa'lamu annallaha sadidul iqab. Jadi di sini ayat ini dimaksudkan kalau suatu negeri membuat kemungkaran yang sudah masif itu kan, maka negeri itu akan disiksa. Kenapa? Siksaan itu tidak menimpa orang yang zalim saja, tetapi orang yang beriman, orang berbuat baik pun ditimpa. Tetapi akhirnya ditentukan siapakah amalnya yang lebih baik. Itu yang paling penting. Nah, maka berlomba-lombalah kita membuat amal yang lebih baik. Kemudian An-Nisa 51 menjelaskan, tidakkah kamu melihat, katanya, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minu bil jibti wat taghut. Nah, ini tidakkah kamu perhatikan orang-orang, maksud di situ orang Yahudi yang telah diberi bagian pengetahuan Alkitab, tapi mereka percaya kepada Jibti dan Taurut. Mereka percaya Jibti. Yang maksud dengan Taurut adalah setan dan apa yang disembah selain Allah. Sedangkan Jibti, yang dimaksud Jibti adalah setan dan apa saja yang disembah selain Allah, bisa kuburan, bisa macam-macam. Sedangkan Taurut biasa disebut dengan untuk orang melakukan keburukan yang melampaui batas. Kemudian dikatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Serta mereka mengatakan kepada orang kafir Mekah, itu orang-orang Yahudi, mengatakan kepada orang Mekah itu mereka itu lebih baik jalannya benar daripada orang-orang yang beriman. Itulah orang Yahudi membujuk orang-orang kafir di Mekah. Kemudian Allah berfirman kepada surah An-Nasihat yang mengatakan 153, yas'alunaka ahlul kitabi antunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahlul kitab, yaitu orang Yahudi, ayat ini orang Yahudi, orang Nasrani, meminta kepadamu Muhammad agar kamu menurunkan sebuah kitab dari langit. Nah, itu kan suatu hal yang tidak mungkin. Bukan itu termasuk perbuatan yang zalim. Tetapi kezaliman mereka lebih besar daripada itu. Apa kezaliman mereka itu? Mereka telah melakukan faqad sa'alu Musa akbara min zalik. Sungguh mereka telah meminta kepada Musa lebih besar daripada itu. Apa permintaannya? Yaitu zalika faqalu arinallahu jahra. Mereka perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Ini merupakan kezaliman yang besar. Karena kezaliman itu mereka dihukum fa'ahazat humusaikatu bizulmihim. Nah, karena zalim itu mereka disambar, petir menyambar mereka karena kezaliman mereka. Nah, kemudian summatahadzul ijla mimba dimaja'athumul bayinat fa'afauna anzalik. Kemudian mereka menjadikan anak sapi. Maksud anak sapi itu patung anak sapi terbuat dari emas untuk disembah.
sebagai sesembahan. Padahal kepada mereka sudah datang bukti-bukti tentang ketahuan yang nyata. Lalu mereka kami maafkan. Wa ataina Musa sultana mubina. Kami anugerahkan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Dijelaskan lagi pada ayat 5 Ali Imran, Innallaha yahfa alaihi say'um fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Kemudian Ali Imran ayat 7 jelaskan kepada kita sebagian ayat bagian akhirnya wasahiruna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min ibadi rabbina ma yazakkaru illa ulil albab. Orang-orang yang ilmunya mendalam, kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, ulil albab. Jadi situ orang-orang yang masih mau mempelajari Al-Quran, mentadabburi termasuk orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini, akhir ayat ini. Karena kita haruslah beristiqomah dalam membahas ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian itu mengenai tentang kebaikan, tentang orang-orang yang mengambil akal itu, berakal tadi. Bagaimana orang berakal itu? Itu dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Kemudian walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi nabi wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firqab wa aqamus sholata wa atuz zakah wal mufu bi ahdihim iza ahadu was sabirina bil ba'sa wa dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, itu dikatakan di situ laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikatihi wa kutubihi wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, tapi kebajikan itu adalah kebajikan orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, malaikat beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi. Kemudian wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fi riqab. Memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta, memberikan hamba dan sahaya. Kemudian wa aqamas sholata wa ataz zakah. Melaksanakan salat, menunaikan zakat. Wal mufu bi ahdim iza ahadu, menepati janji bila berjanji. Wasabirina bil ba'sa wat dharra'i wa hinal ba's. Mereka sabar dalam kemaratan, dalam penderitaan dan masa peperangan. Nah, mereka itu adalah ulaika allazina shadaku. Mereka itulah orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang bertakwa. Nah, bagi mereka, karena mereka ketakwaan mereka dan sebagainya, dihalalkan bagi mereka macam-macam dihalalkan. Perhatikan Al-Maidah ayat 5, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Jadi uhilla thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum iza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musabihina wal muttahizi ahzan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhiril khasirin. Pada hari ini al-yaum uhillalakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik. Ini kenapa? Karena Allah memberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan kezaliman, maka dihalalkan. Mereka cabutlah hukum-hukum itu. Ini pada orang-orang Islam diberikan kehalalan semua. Jadi kemudian wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makan sembelihan ahli kitab halal bagimu dan halal bagi mereka. Ini yang jadi perusahaan ahli kitab.
Ahli kitab itu kan orang Yahudi, orang Nasrani. Yang mana orang Yahudi dan orang Nasrani itu adalah orang yang dulu zaman dulu mereka diturunkan Alkitab itu kepada mereka. Nah, itu disebut ahli kitab. Bagaimana dengan orang Nasrani yang sekarang ada di Indonesia atau ada orang mengaku Yahudi atau bukan orang Yahudi mengaku Yahudi, orang Nasrani bukan keturunan Yahudi, mereka tidak termasuk ahli kitab. Mereka itu termasuk orang yang sesat. Mereka apa? Sebab mereka itu yang sekarang ini mereka sudah didatangkan Al-Quran. Mestinya mereka beriman kepada Al-Quran. Maka kalau sembelihan mereka itu tidak halal. Tapi kalau misalnya contoh, kalau Barack Obama sembelih itu tidak halal karena dia bukan orang Yahudi. Tapi mungkin yang lain, orang Yahudi yang lain mungkin ya itu yang halal, itu misalnya. Nah, kemudian dihalalkan juga wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum iza atainamuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttahizini ahdan. Dihalalkan bagimu menikah perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan menjaga kehormatan di antara orang yang dibeli kitab suci sebelum kamu. Apabila kamu telah ada syaratnya. Apabila ini menurut saya syaratnya bila kamu membayar mas kawin mereka untuk dinikahi, bukan untuk berzina, bukan pula untuk jadikan mereka sebagai bundi atau pasangan gelap. Nah, wa huwa fil akhirati minal khosirin. Siapa yang kufur setelah beriman, siapa yang kufur setelah beriman, maka sesungguhnya sia-sialah amalnya di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Di situ menjelaskan kepada kita kekufuran itu mengibatkan semua amal ibadah kita terhapus. Kemudian kita disuruh berlomba-lomba gitu ahli yang berbuat kebaikan. Nah, kebanyakan orang ahli kitab mereka sekarang ini berlomba untuk buat kejahatan. Wata rokasirom minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihimus suhtu Rabi sama kanu ya malun. Kamu lihat banyak di antara mereka kita berlomba berbuat dosa, bermusuhan, memakan makanan haram. Sungguh itu adalah seburuk-buruk yang mereka kerjakan. Nah, semoga saja kita setelah menjelaskan ini kita tidak termasuk apa yang dianukan tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berbuat baik dan menjaga kita dari kefuturan sehingga kita tidak diazab dengan dicabutnya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita dalam melaksanakan peribadahan. Demikian apa yang disampaikan dari sini, mungkin ada keliru, mohon maaf karena keterbatasan. Kemudian atas itu kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin apa yang kita peroleh pagi ini. Kemudian kita minta ampun kepada Allah karena kesalahan kita dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.